Pink Gummy. Aduh, akhirnya bisa rekam juga. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Perasaan Desa 112. Aduh, dari kemarin ngantuk banget aku sampai hampir lupa buat rekaman aku. Tapi ya, untungnya aku bisa menyempatkan diri buat rekaman untuk Kamar Tergabung episode yang terbaru ini. Jadi ya langsung aja ya, gak pakai basa-basi. Langsung aku bahas Kamar Tergabung episode ke-12. Dan melanjutkan dari event yang terjadi di episode sebelumnya, di mana si Hanto kalah dari Grand Radio Early dan juga akhirnya dia terpaksa face reveal karena dia Anhenshin. Di sini nggak pakai basa-basi, akhirnya sama si Soma sama si Gabu langsung dibawa kabur kan. Bahkan sampai ada satu momen di mana si Gabu itu manggil si Hanto itu dengan panggilan Karakidasan. Itu kan panggilannya si Soma buat si Hanto kan. Jadi ya udah singkatnya di sini juga akhirnya Soma sama Hanto berhasil kabur dari Radio Early. Dan di sini juga pas mereka akhirnya sampai ke sebuah gang kosong gitu ya, buat yang notabene tempatnya aman. Akhirnya dia kan si Hanto kan bilang kalau dia itu juga pengen tahu identitasnya si Gabi itu siapa, karena dia merasa kalau nggak adil kan rasanya kalau cuma dia doang yang identitasnya itu kebongkar. Apalagi juga di sini kayaknya si Gabu kan juga kayak masih berusaha nutupi identitasnya kan. Tapi ya udah akhirnya di sini juga gak pakai basa-basi juga ya, si Soma itu melakukan Henshin dan memperlihatkan wujud manusia dia ke depan matanya si Hanto. Dan di sini juga sepertinya kalau dia dari reaksinya si Hanto ya, dia kayak sudah sedikit menduga kalau si Gabu itu memang adalah si Soma. Cuma ya kayak gimana ya, dia nggak terlalu kaget gimana gitu, kayak seperti sudah punya prediksi kalau ya Gabu ini memang dia gitu loh. Cuma mungkin gimana ya, mungkin kenyataan juga mungkin bisa aja kayak gitu. Cuma karena si Hanto itu mungkin bisa dibilang belum punya buktinya, maka dia memilih buat diem. Nah pas akhirnya Soma akhirnya mengungkapkan identitasnya dia di sini, ya udah semua perkiraan, mungkin semua dugaannya si Hanto otomatis terjawab di sini akhirnya. Dan jika si Hanto pingsan karena memang dia benar-benar udah luka parah karena efek dari finishingnya si Grand Radio Early. Dan akhirnya di sini dia dibawa ke toko Habibare buat diobati sama Soma. Sementara kan juga di sana kan di toko Habibare kan juga gak ada siapa-siapa kan, karena di sisi lain si Sachika itu juga lagi gak ada di sana, karena kan dia kan pas dia lagi nyari si Emi kan, akhirnya dia ketemu kan, akhirnya berhasil lokasi Emi yang kondisinya lagi ketakutan banget. Dan karena memang kondisinya Emi itu jadi bilang agak bisa bilang kayak lagi gak baik-baik aja, akhirnya di sini si Sachika memutuskan buat nginep di rumahnya Emi sama Hana, biar itu aja buat jaga mereka berdua, terutama si Emi kayak memang benar-benar lagi shock banget kondisinya. Makanya di sini ya di toko Habibare itu cuma ada sama Hanto aja kan. Dan di sini juga akhirnya kan juga terjadi percakapan antara si Hanto sama si Soma kan perihal identitasnya mereka masing-masing sebagai Kamen Rider. Dan di sini juga ada satu momen yang cukup ini benar-benar benar-benar eksekusinya benar-benar bagus banget, feel-nya benar-benar dapet. Di mana di sini si Hanto itu kan kayak sempat marah ke Soma kan, karena si Soma itu lebih memilih buat menyelamatkan dia dibandingkan mengalahkan si Grand Radio Early. Karena si Hanto itu merasa keselamatan diri sendiri itu nggak perlu diutamakan, yang penting Grand Radio-nya karena duka bisa dikalahkan dulu. Jadi benar-benar kayak gimana? Jadi ya ini kan juga bukti kalau memang si Hanto itu benar-benar kayak sebenci itu loh. Jadi kayak sama-sama para Grand Radio, makanya dia itu nggak bisa memaafkan ya kalau misalnya ada kejadian di mana Grand Radio-nya lagi berulah gitu saja hanya karena satu kejadian yang notabene menurut dia itu nggak penting. Nah, dia itu marah sama Soma karena dia merasa kalau Soma itu sudah mengabaikan tugasnya dia untuk mengalahkan para Grand Radio. Tapi di sini dibalas sama si Soma. Kenapa dia memilih menyelamatkan si Hanto? Karena ya itu memang pilihannya dia sendiri. Dia nggak mau, dia itu gini loh. Dia itu memang nggak bisa membiarkan para Grand Radio berbuat seenaknya. Tapi dia juga nggak mau orang lain atau orang terdekatnya itu terluka bahkan terbunuh tepat di depan matanya. Dan kalau si Soma itu membiarkan kayak memiliki keputusan buat mengabaikan si Hanto dan tetap bertahan lama si Grand Radio Early, ya ada kemungkinan kalau si Hanto bakal mati kan.
dan itu kejadian bakal berlangsung tepat di depan matanya dia, dan Soma itu nggak mau hal itu terjadi. Jadi bisa dibilang di sini ya gimana ya, pemikiran antara kedua karakter ini benar-benar tersampaikan dengan sangat jelas, nggak pakai basa-basi, tapi benar-benar dan juga benar-benar ngena gitu loh feelnya. Si Hanto notabene benar-benar sampai nggak peduli sama dirinya sendiri, asalkan demi bisa mengalahkan semua Granito yang ada. Dan juga si Soma notabene masih tetap mempertahankan sisi baik hatinya dia, dibandingkan harus mengabaikan orang yang butuh bantuan untuk mengalahkan seorang Granito yang lagi berulah. Jadi benar-benar semuanya tersampaikan dengan sangat jelas di sini. Dan ini bisa dibilang kan juga ini bisa dibilang ada fase pertama ya. Kan ini fase kedua di mana yang jadi fase kedua dari proses terbongkarnya identitas mereka berdua kan. Fase pertama kan yang pas si Hanto kalah dan akhirnya dia unhenshin kan. Itu fase pertama. Nah, fase kedua itu adalah fase di mana mereka kayak ini saling menyampaikan unek-uneknya mereka masing-masing. Dan di sini benar-benar tersampaikan dengan sangat jelas loh. Bahkan ada satu titik di mana mereka itu punya kesamaan kan, yaitu sama-sama kehilangan orang yang mereka sayangi, yaitu ibunya mereka. Di mana si Soma itu ibunya dijadikan human press sama sama pihak keluarga Stomach, dan juga si Hanto yang ibunya itu bisa bilang tewas dibunuh sama Granito Serigala yang ada di flashbacknya si Hanto itu. Nah, di sini ada satu momen yang cukup bisa dibilang cukup bikin agak curiga ya, dimana pada saat si Hanto menceritakan kejadiannya menimpa ibunya dulu, dan si Soma itu melihat foto yang dipegang sama si Hanto, fotonya si Hanto kecil sama ibunya. Tiba-tiba itu kayak si Soma itu kayak merasakan kayak sakit kepala gitu tiba-tiba, seolah-olah kayak ada kayak semacam ada ingatan lama yang berusaha muncul lagi di kepala si Soma. Nah, jadi aku mulai mikir, ini ada apa nih kok tiba-tiba Soma reaksinya kayak gini? Apa jangan-jangan reaksi si Soma ini ada hubungannya dengan Granito Serigala yang bunuh ibunya si Hanto? Ini agak mencurigakan sih, karena gini loh, bisa dibilang kan Granito yang kalau dilihat dari flashback yang pernah diperlihatkan di beberapa episode sebelumnya ya, kan bener-bener kayak kelihatan banget kalau si Granito Serigala ini bisa dibilang liar banget loh. Aku punya pikiran kayak gini sih, apa jangan-jangan Granito Serigala ini adalah wujud Granitonya si Soma, tapi karena bisa wujud Granitonya belum benar-benar sempurna, jadi kayak Soma itu nggak bisa mengendalikan wujudnya dia, dan akhirnya jadi mengamuk. Mungkin nggak sih kayak gitu? Tapi ya kalau bisa kayak gitu juga agak ya, ini juga bikin bingung juga sih, karena kan itu kan kejadiannya udah belasan tahun yang lalu kan, pas si Hanto masih kecil, dan mungkin juga si Soma juga umurannya ya kurang lebih sepantaran sama si Hanto kan, karena ya gimana ya, kan ini kan si Soma kan bukan Granito sepenuhnya, tapi dia adalah separuh manusia separuh Granito. Bisa aja kan dari segi proses pertumbuhannya juga gak jauh beda sama manusia biasa, mungkin aja kayak gitu. Cuma bisa aja juga Hanto lagi, karena si Soma itu separuh manusia separuh Granito, mungkin dia punya semacam kekuatan Granito dalam tubuhnya dia, tapi belum bisa dikendalikan sepenuhnya. Dan mungkin untuk bisa katakanlah mengendalikan kekuatannya dia tadi, maka gabungnya si Soma akhirnya dimodifikasi sama si Paman Dente. Mungkin gak sih kayak gitu? Ini bisa kayak teori yang benar-benar terlintas spontan aja di kepala aku pas aku pertama kali nonton episodenya kemarin ya. Jadi ini benar-benar kayak, wah ini bisa perihal satu hal ini bisa ngarah kemana-mana. Jadi kayak posibilitasnya benar-benar banyak banget gitu loh. Tapi ya udah lanjut dulu ke ceritanya. Singkatnya kan hanya si Soma sama Hanto kan bisa saling paham unek-unek masing-masing, dan mereka bisa jadi satu pemikiran. Dan besoknya kan akhirnya kan si Sachika pulang kan dari rumahnya Emi sama Hana setelah nemani mereka berdua semalaman, sembari juga menjelaskan perihal eksistensi Kamen Rider yang sebelumnya nolong si Emi. Nah di sini kan akhirnya si Sachika dia ngasih tahu kalau dia tuh berhasil menemukan katakanlah identitas sebenarnya dari orang yang mungkin saja adalah orang yang hampir nipu si Emi. Namanya di sini malah jadinya Getaro ternyata malah. Dan sekali lagi ya, dia pakai foto orang lain dan bahkan sampai mengeluarkan semua tetek bengek kalimat buaya darahnya keluar semua di sini. Dan ini yang karena bedanya memang kan ini dan kayaknya jadi sasarannya adalah si Sachika, karena memang Sachika ini bisa dibilang kayak
berencana menjadikan dirinya sebagai umpan biar si buaya darat satu ini benar-benar bisa dipancing terus juga bisa dibilang kayak diviralkan. Nah kalau dia itu sebenarnya adalah monster ya, monster dalam dua artian sih ya, monster yang bener monster Granioto sama monster buaya darat. Mungkin kayak gitu sih. Jadi memang aku lihat di sini kayak bisa dibilang tindakannya Sachika bener-bener effort banget loh. Dia sampai nge-stalking akun media sosial dari si buaya darat ini, bahkan sampai dia bela-belain ngedit fotonya dia itu buat kayak mancing biar si buaya darat ini bener-bener kesengsem sama dia. Ini bener-bener effort sih. Tapi ya akhirnya kan di sini si Sachikanya nggak ikut datang. Jadi kayak dia perihal pemergokan ini digantikan sama si Soma dan si Hanto yang kebetulan juga berhasil diobati sama si Kensosuga kan, perihal setelah dia itu luka parah waktu di kemarinnya itu. Dimana juga di sini kan akhirnya kan si Soma itu nelpon si Hanto kalau dia itu bakal jebak si Granito early, dan akhirnya si Hanto-nya berangkat kan. Tapi di sini juga ada satu kata-kata yang cukup unik sih dari yang dibilang sama si Kensosuga, dimana katanya tubuhnya Hanto ini bisa dibilang cukup unik karena dia tuh bisa dibilang pemulihannya cepet banget. Jadi ya ini ada kemungkinan ya kenapa kok tubuhnya Hanto itu bisa dibilang benar-benar cepet banget pulih, karena kan ya tubuhnya juga sudah benar-benar bukan tubuh manusia lagi, karena dia sebelumnya sudah ditanamkan organ Granioto kan di dalam badan dia sebagai syarat agar dia itu bisa berubah jadi Kamen Rider Valen. Nah mungkin aja karena ada organ Granioto inilah yang notabene bisa dibilang kayak sudah benar-benar nyatu sama badannya dia, yang membuat healing factornya si Hanto itu jadi meningkat. Jadi kayak sekalipun dia tuh luka-luka pas bertarung, lukanya itu benar-benar cepet banget sembuhnya, meskipun bahkan lukanya yang parah sekali kayak pas dia kena finishingnya si Granado early. Mungkin sih kayak gitu. Dan juga dan di sini juga akhirnya kesingkatnya kan si Soma sama si Hanto kan akhirnya ngemergoki si Granado early yang ya seperti biasa dia nyamar pakai wujud bocil itu tadi kan, yang sama kayak di episode sebelumnya itu loh, dimana di sini Soma juga secara mengejutkan dia tuh menyamar pakai baju yang sama kayak yang ada di fotonya si Sachika. Jadi bener-bener seniat itu biar si Granado early ini kayak ketipu gitu loh. Dan ada ya sudah di sini ada si Granado early terkepergok dan terjadi di sini pertarungan yang ronde kedua antara Kamen Rider Gabu dan Kamen Rider Valen melawan Granado early. Dan di sini dibilang bener-bener gokil sih. Bisa actionnya dimulai dari pas si Soma sama Hanto henshin bersama, yang benar-benar jadi kali pertama mereka berdua henshin bareng di tempat yang sama, dan benar-benar epic sih kalau bisa dibilang. Dan juga dilanjut dengan mereka yang bertarung sama si Granado early, di mana si Soma itu dia kan sempat berubah pakai saku-saku chips form kan, dan pas dia nebas si Granado early kan si saku-saku chips rasanya kan remuk kan. Ya sebenarnya ini bukan karena faktor kayak Soma salah nebas ya. Ya ini karena memang si Granado early sendiri memang badannya kan keras banget, jadi ya meskipun sudut tebasannya si Gabu saku-saku cheat form ini tepat ya karena tapi karena si badan Granado benar-benar tebal banget ya hancur pedangnya. Nah di sini ada hal yang cukup unik, di mana si Valen itu kayak melumuri si saku-saku chip resetnya Soma itu dengan lelehan coklat hasil dari finishing si Valen Busternya, dan ternyata terbukti ampuh loh, dimana si saku-saku chip lasernya ini jadi lebih kokoh, dan pas dipakai buat nebas bagian bilahnya jadi gak gampang remuk. Jadi cukup unik sih, jadi kayak semacam lelehan coklatnya jadi pelapis biar si pedangnya jadi lebih kokoh dari biasanya. Dan mungkin kalau yang belum tahu mungkin agak aneh ya, kayak ini kok keripik kentang kok dikasih coklat gitu. Tapi katanya ya, kalau nggak salah sih ada beneran kentang yang dikasih coklat. Jadi memang di real life bener ada kayak gitu. Jadi kayak konsepnya yang di sini bukan kayak asal pakai aja, tapi benar-benar sesuai dengan yang ada di real life-nya. Karena katanya memang ada loh keripik kentang yang pakai selai coklat. Aku lupa sih kayak gimana. Jadi tapi kalau misalnya aku nemu nanti aku tampilin di layar ini gambarnya. Nah jadi ya udah sih, akhirnya di sini bahkan sampai ke titik dimana si Soma itu karena jadi bantu ya, dia akhirnya balas budi dengan ngasih Gojizo ke Hanto. Gojizo dan si Hanto itu bebas milih yang mana. Ada sih ini kan yang yang ditawarkan sama-sama ada tiga Gojizo kan, ada Ramune Gojizo,
terus Domaru Kochizo sama si kalau nggak salah Marumelo ya, sama Marumelo Kochizo. Dan di sini yang dipilih sama si Hanto adalah si Domaru Kochizo. Jadi ya ini asal usul terciptanya Kamen Rider Valen Domaru Form. Jadi ya memang bener-bener lewat pilihan randomnya si Hanto doang, dia ditawari Kochizo sama si Soma, ya udah dia milihnya random, dipakai, udah muncullah di sini Kamen Rider Valen Domaru Form yang secara mengejutkan benar-benar bisa unggul dari si Kamen Rider, unggul dari si Granido Early, dimana kan bagian armor donanya benar-benar sampai benar-benar kayak empuk banget, dan sampai si Granido Early itu pas mau nyerang itu jadi kayak nggak bisa nggak ngefek karena armornya terlalu membal banget nih si armor donatnya si Kamen Rider Valen Domaru Form. Dan ya udah di sini singkatnya akhirnya lewat finishing dari dua rider, yaitu si Kamen Rider Valen Domaru Form dan juga si Gabu yang sekali lagi berubah jadi Kamen Rider Gabu Gurukian Form. Ini bener-bener gila ya, dari kemarin sejak debut nih Gurukian Form bener-bener kepake terus loh. Jadi ya mengingat ini juga form terkuatnya si Gabu saja sejauh ini ya wajar sih dia dipakai terus. Dan udah di sini lewat kombinasi dari dua rider tadi yaitu si Valen Domaru Form, nah dilanjut dengan yang notabene ngasih finishing berupa si Granido Early-nya itu dibelenggu pakai armor donat dari badannya si Valen Domaru Form tadi. Lalu dilanjut sama finishingnya si Gabu yang pakai Gurukian Form Bakukian Asis. Udah hancur udah sini si Granido Early. Dan udah akhirnya singkatnya happy ending dimana si Hanto ngasih kabar ke Hemi sama Hana kalau para Kamen Rider ini berhasil mengalahkan si Granido Early. Dan meskipun ada satu momen yang cukup lucu sih ya, dimana kan ada satu bagian dimana si Sasuke itu sempat curiga kenapa kok si Hanto itu kayak sudut pengambilan gambarnya itu kayak pas banget loh, kayak pas waktu si Kamen Rider-nya itu melakukan finishing. Jadi kayak agak sedikit mencurigai lah, kok sudut gambarnya kok pas banget ini. Dan akhirnya ternyata tidak alasannya, karena ternyata tepat saat si Soma itu melakukan finishing, ternyata si Hanto itu lagi ngerekam pakai HP dia tepat di sampingnya si Soma. Itu agak lucu sih, jadi bener-bener si Hanto tepat di sampingnya dia. Dia coba kocak sih kalau menurutku pribadi. Sorry aku agak potong dulu karena tiba-tiba miku error tadi. Jadi ada sampai mana tadi ya? Sampai perihal momen lucunya si Hanto pas ngerekam si Soma ya. Dia udah kan ada terjadi itu jadinya kayak puncak dari konklusi soal terbongkar identitasnya si Soma sama Hanto, di mana sih akhirnya mereka kan kayak saling bisa udah satu pemikiran, udah benar-benar jadi akrab banget, bahkan sampai mereka itu ke titik di mana mereka itu manggil masing-masing itu dengan nama panggilan. Jadi si Soma manggil Hanto pakai nama panggilan, pun sebaliknya. Jadi benar-benar konklusinya benar-benar adem banget. Jadi kayak bisa bilang kayak prosesnya benar-benar kerasa, di mana kayak mulai dari awal si Hanto face reveal, lalu dia Soma yang melakukan hal sama di depan si Hanto. Lalu sempat ada pertengkaran kecil antara mereka berdua soal pandangannya mereka masing-masing, sampai ke titik di mana mereka bisa satu pemikiran. Lalu saat ditutup dengan mereka teaming up yang benar-benar epic, sampai ke titik di mana mereka akhirnya bisa jadi akrab banget, di mana mereka bisa saling percaya satu sama lain. Itu benar-benar wah, ini lihatnya benar-benar adem banget sih. Jadi kayak semua konklusinya ini digarap dalam satu episode doang, tapi benar-benar dikemas dengan sangat rapi, tertata, dan konklusinya benar-benar menenangkan hati. Jadi benar-benar ini the best sih. Memang Buju Kokomura kalau soal kayak gini benar-benar gak bisa, benar-benar the best ya. Kalau soal konklusi dari dua karakter ya, ini juga bisa bilang kayak konklusinya benar-benar ademin banget loh kalau bagiku pribadi ya. Ini kayak ya kalau bisa dibilang kalau mau flashback sedikit ke zamannya dia nggarap, zamannya beliau nggarap Satra series ya, ini mirip-mirip kayak ini sih, kayak pas bagian dimana awal-awal Rey akhirnya si Rey alias Bima itu bisa akur dan bersatu lagi sama si Reza alias Azazil. Nah kurang lebih kayak gitu, itu benar-benar kayak prosesnya bertahap tapi tertata rapi dan konklusinya benar-benar bagus. Jadi aku salut sih bagi bagian ini, dan aku coba melipir sedikit ke pihak antagonisnya, di mana di sini akhirnya semenjak
si Ranggo itu mengambil alih posisinya si kembar ya, si Sira sama Jip soal pengurusan di bagian logistik. Di sini kan juga ada dia sempat ngasih kayak ngasih informasi yang dia dapat soal si Akagabu ini, ada si Soma itu kayak gimana ke si Crota kan. Karena ternyata pas bagian dimana di pertarungan ronde pertama ya, dari si Gabu sama Valen sama Grande Earl itu ada juga si Ranggo itu juga ada di sana, ikut lihat gitu, ikut nonton gitu. Dan ternyata ya menurut si Ranggo itu si Akagabu ini bisa dibilang cukup kuat ya bagi dia. Yang dia juga memajari kenapa kok Sita sama Jipenya bakal sampai kewalahan menghadapi si Soma. Tapi ya meskipun menurut si Ranggo kayak dia itu masih mentalnya dia masih lemah sih kalau katanya si Ranggo ya. Dan dia juga sekaligus kayak minta tolong pada si Crota ya, karena dia itu punya rencana buat rekrut beberapa Granado pekerja yang berbeda dari yang selama ini direkrut sama si Sita sama Jip. Katanya sih Granado pekerja yang calon Granado pekerja yang bakal diseleksi sama si Ranggo dengan bantuan si Crota ini, katanya adalah Granado yang benar-benar berbeda dan bahkan lebih kuat dari sebelum-sebelumnya. Nah, ini juga sekaligus jadi tantangan nih bagi para protagonisnya, karena makin kesini ternyata juga musuhnya juga level juga power up dan makin kuat lagi loh, bahkan sampai ke tahap kroco-kroconya. Dan di sisi lain juga yang cukup kasihan sih menurutku sih ada bagian dimana Sita sama Jim yang bener-bener kayak sudah kayak dibuang banget ya. Udah posisinya mereka sebagai pengawas logistik di Stomach Corporation dicabut, mereka kan dipecat kan. Mereka bahkan sudah sampai di titik dimana mereka itu sudah bukan lagi, sudah nggak dianggap lagi jadi bagian dari perusahaan Stomach Corporation. Karena kan memang mereka rencananya mau tapi ya bukan nggak benar-benar dibuang begitu aja, enggak. Kan memang rencananya kan mereka berdua mau dijodohkan sama para Granado kelas kalangan atas kan sama si Ranggo. Tapi ya karena semua hal ini juga akhirnya membuat si Sita sama Jip itu akhirnya jadi dendam sama si Akagabu alias si Soma. Dan juga ada satu lagi ya, ini juga satu momen yang menurutku cukup menarik ya, karena ada satu momen di mana ini ada satu Granado random namanya Granado Lage 9 ya, Granado aku nyebutnya Lage 9 lah, Granado Lage 9 yang notabene itu ya kayak Granado random yang pengen beli Dark Snake, cuma karena dia nggak punya uang akhirnya dia maksa nyolong kan. Tapi ya karena yang jual Dark Snake ini adalah agentnya si Ranggo, ya udah si Granado Lage 9 ini dibawa paksa, ditangkap dan juga diamankan dan dibawa paksa sama agennya si Ranggo, bahkan dibawa langsung itu ke depannya si Ranggo sama si Crota. Nah, kalau ini aku juga sekalian nyambung ke bagian preview ya, dimana kalau di previewnya episode berikutnya sepertinya si Granado Lage 9 ini bakal dijadikan subjek eksperimennya si Nielve yang atas perintahnya si Ranggo. Jadi kan ada bagian dimana kayak si Granado Lage 9 ini dibawa sama Ranggo ke labnya si Nielve kan. Jadi kemungkinan si Granado Lage 9 ini bakal dimodifikasi sama si Nielve entah buat gimana. Nah, di sini kan ada fact uniknya yang aku juga baru dapat dari aku kutip dari videonya Agan Reza ya. Dimana ternyata si Granado Lage 9 ini pengisi suaranya itu adalah Kohei Shoji yang sebelumnya itu berperan jadi Takamichi Crystalia alias Kirame Silver di Masin Zeta Kira Major. Untuk ini ya, maksudnya gini loh, untuk seorang Granado Kroco mengisi suaranya menurutku nggak main-main loh ini. Mengisi suaranya kan juga terlalu, mengisi suaranya aja adalah case yang bisa dibilang terlalu niat untuk dipilih gitu loh. Masa iya sih case-nya bahkan pernah jadi seri Kira Major itu kayak gimana ya kak? Masa iya sih aktor sekelas Kohei Shoji yang pernah jadi karakter ranger di serial Super Sentai cuma dapat berperan sebagai pengisi suara Granado Kroco? Kayak nggak mungkin sih ini. Jadi sepertinya memang si Granado Lage 9 ini, apalagi namanya juga unik kan, sepertinya punya peran yang cukup besar di sini. Entah itu memang yang jadinya kayak punya andil besar terhadap apa yang bakal terjadi nanti setelahnya. Dan ini juga melihat dari desain Granadonya kayak ada semacam part bagian lelehan
krim atau semacam di bagian kepalanya ya. Ada teori kalau ini bisa aja si Granado Legacy 9 ini bakal jadi eksperimen untuk menciptakan Kamen Rider Fram yang bakal jadi tertiary rider atau third rider di seri Gabu nanti. Entah dia yang diubah langsung jadi Kamen Rider Fram atau mungkin dia jadi objeknya doang buat penelitian untuk menciptakan si Frasum Gear alias si alat untuk device untuk berubah jadi Kamen Rider Fram ini nanti. Jadi menurutku ya kemungkinan ada dua tuh sih. Jadi ya bisa aja si Granado Legacy ini ada kaitannya dengan proses penciptaan si Kamen Rider Fram, entah dia yang diubah jadi Kamen Rider Fram itu sendiri atau mungkin badannya atau tubuhnya dia itu dirinya itu bakal jadikan objek untuk penelitian dalam penciptaan itemnya, yaitu si Frasum Gear tadi. Jadi menurutku memang bisa bilang ini cukup menarik sih, kayak banyak hal baru yang notabene bisa dibilang kayak membuka teori-teori baru gitu loh untuk episode berikutnya. Jadi ya episode berikutnya kan juga bisa dibilang kayak episode persiapan Natal ya, dimana kan di sini aja dibilangkan kalau si Soma itu lagi bikin kue namanya Boucher de Noël ya, kue pada pohon sama si Sakika. Terus juga di sini akhirnya dimunculkan lagi perihal bukan lagi ya, dimunculkan untuk pertama kalinya ya wujud Granado yang Granado utuh dari Sita sama Jeep. Jadi bukan cuma kepalanya Granado tapi badannya tapi pakai baju doang, enggak. Ini benar-benar wujud monsternya secara full diperlihatkan di sini untuk pertama kalinya. Dan memang menurutku dari segi berdua keren sih. Jadi ini masih saya tebakanku juga karena ya para anggota Stoma Corporation ini pasti punya dua wujud monsternya mereka masing-masing. Jadi wujud Granado yang notabene cuma kepalanya cuma berubah, tapi badannya masih pakai pakaian casualnya mereka. Sama yang satu lagi itu yang wujud sempurna mereka yang benar-benar full monster. Ya bisa dibilang kalau dicocok login mirip-mirip ini lah. Kalau di Bima X ya mirip Trio Dead Phantom. Kan kalau Trio Dead Phantom di Bima X juga kayak gitu. Dimana si Rexor, Lady Mosa sama Dragonor kan juga punya dua wujud monster kan. Wujud monster yang mukanya doang sama pakai hoodie hitam itu sama yang wujud monster utuhnya. Nah ini mirip kayak gitu ternyata. Dan juga satu lagi yang benar-benar jadi debut ya di sini adalah Soma akan mendapatkan form baru lagi, yaitu jadi Kamen Rider Gabu Bushuwell form. Hasil dia akan makan kue pada pohonnya yang dibuat tadi sama si Sakika. Jadi lewat Boucher de Noël yang dimakan sama Soma ini tadi, dia bakal dapat Gojizo baru yaitu Bushuwell Gojizo, dan akhirnya jadi bakal muncul Kamen Rider Gabu Bushuwell form. Ini juga aku belum bahas formnya sih. Yang notabene itu memang formnya cukup unik ya, meskipun ada beberapa bagian recycle ya, kayak bagian tangannya yang notabene kan itu recycle dari monster form Digi. Tapi mungkin dari sebenarnya unik sih. Jadi aku penasaran ini bakal kayak gimana nih debut pertarungannya dari Kamen Rider Gabu Bushuwell form. Jadi ya kayaknya udah gitu aja ya bahasan untuk Kamen Rider Gabu 12 kali. Jadi ya menurutku dari segi eksekusinya mungkin ini saat yang terbaik ya, karena kan memang benar-benar kombinasi antara penulis sama sutradaranya benar-benar mantep banget di sini. Di mana penulisnya itu adalah ada Fujiko Komura, dan juga sutradaranya adalah Kazuya Kamihoriuchi. Jadi benar-benar klop banget di sini eksekusi dari dua orang ini. Dan ya itu tadi yang menarik juga perihal development dari hubungannya Soma sama Hanto. Lalu juga teori soal Granado Legacy 9 yang bisa ada hubungannya sama Kamen Rider Fram. Lalu soal yang berikutnya yaitu soal debutnya Gabu Bushuwell form. Ini menarik sih karena kemarin aku sempat lihat sih di kayak bocoran majalah Telebikun bulan depan ya. Ini ada foto di mana si wujud Granado utuhnya si Sita sama Jeep ini bakal dilawan sama si Gabu Kicking Form. Jadi ya kemungkinan ya jadi lawannya Gabu Kicking Form nanti pas debut sepertinya adalah kedua kakak kembarnya ini. Jadi ya tapi aku masih mau lihat dulu kayak gimana sih. Ini juga aku masih belum janji sih bisa bikin video atau update atau enggak, karena ya memang bener-bener kayak ya aku jujur aja aku masih mau jaga badanku sih, karena ya ini mumpung aku udah mulai agak sembuh ya, karena kan dari kemarin aku batuk-batuk terus. Jadi ya aku masih nggak mau ambil resiko buat maksain diri bikin konten lebih banyak gitu, takutnya kan badanku drop lagi soalnya.
Jadi ya tunggu aja lah, barangkali kan ya aku bisa bikin videonya kan. Kalau aku videonya juga kadang-kadang nggak pakai announcement apa-apa kan, langsung dadakan bisa aku rilisnya. Jadi ya tunggu aja lah kabar kayak gimana. Kalau misalnya mau tahu info terbarunya juga bisa cek di Twitterku sih, karena aku kalau mulai sekarang aku bakal upload update itu di Twitter. Kalau ya aku mau upload video apa bakal aku up di sana. Kalau linknya nanti bisa lihat di deskripsi channelku, itu ada kok link channel di situ, link Twitterku. Jadi ya oke, kan video kali ini, like dan share video ini kalian suka dengan video ini, subscribe juga channelku kalau suka dan membantu dengan membangun channel ini. Dan seperti biasa, kalau misalnya ada yang mau ditambahkan atau mungkin mau dikoreksi bisa tulis kolom komentar. Dan kalau misalnya mau kasih dukungan tambahan bisa klik link saya di bawah ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Prasadisa 412.